Jadi baik buruk itu di mana? Tersebut di dalam ayat bahwa Allah tidak menjadikan dalam diri seseorang itu adanya rongga yang berfungsi. Ada dua rongga, ada dua hati yang dalam satu rongga berfungsi secara bersamaan. Allah tidak menjadikan ini hati seseorang yang berada di dalam satu rongga itu ada dua hati yang di dalam satu rongga berfungsi bersamaan. Jika yang berfungsi hati nurani, maka ini perbuatan baik, ini perbuatan ihsan. Dan jika hati sanubari yang berfungsi, maka ini perbuatan merusak. Hati sanubari memang secara sistem itu berkaitan. Hati sanubari itu adalah bersentuhan dengan material, bersentuhan dengan duniawi. Sedang hati yang digunakan untuk menyambung dengan Tuhan, dengan akhirat walaupun tampak di dunia, itu adalah hati nurani. Itu memang sistemnya begitu. Ma ja'alallah li rajulin fi qalbani jawfihi. Allah tidak akan menjadikan di dalam diri seseorang dua hati berfungsi dalam satu rongga. Walaupun gue gawe jeneng nurani, mbuh apa komunitas nurani, golongan nurani, kemudian itu disebut berarti nurani. Enggak. Telo kuwi mbok sepakati boto ya tetep telo, boto mbok sepakati tempe ya tetep boto. Saat hatinya kosong, nuraninya tidak berfungsi, walaupun kamu gawe komunitas nurani ya tetap kosong. Karena berfungsinya hati nurani terlepas sebagai sebuah komunitas, sebagai partai, sebagai golongan nurani itu adalah hati yang digunakan untuk mencintai Tuhan, hati yang digunakan untuk mengenal Tuhan. Dimensi ruang yang diletakkan di dalam dada oleh Allah saat ditanyakan kepada ahlinya ala zikir in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui bagaimana supaya kamu berzikir, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli mengingat makom bertempat tinggal di zikir karena memang mengenal Tuhan, maka ditempatkan di dalam hati nurani. Di dalam hati nurani ada ruh, di dalam ruh ada rasa dan seterusnya, gitu ya. Itu perbuatan baik adalah perbuatan yang dalam kendali hati nurani. Sedang hati yang satunya sanubari, perbuatan buruk, karena memang sanubari itu secara sistem fungsi-fungsi iblisiah, fungsi-fungsi syaitoniah, fungsi-fungsi jiniah. Hati sanubari itu fungsinya iri, dengki, serai, kemudi, komengson. Itu memang perilaku-perilaku iblisiah. Perilaku pembantah, pengen membantah, anti kemapanan, seneng melihat orang lain susah banget melihat orang lain seneng. Tapi untuk berfungsinya hati nurani memang harus mengenal Tuhan, baru sanubarinya ingkrih. Maka untuk menimbang apakah perbuatan saya berhati nurani atau berhati sanubari, apakah perbuatan saya sesuai dengan dawuh guru apa tidak. Jika saya tetap seperti ini, menjadi pemalas, menjadi pembuli, penyombong, apa jadinya diri saya ini?
perbuatan saya ini akan menjadi pemecah belah atau menjadi pemersatu. Ucapan saya ini menjadi pecah belah atau menjadi pemersatu. Rasional digunakan untuk ini. Apakah ini murni sebuah keniscayaan, ungkapan harus diungkap, ataukah ini karena nafsu kepentingan saya? Berarti namanya mengevaluasi tafakur. Itu sehingga perilaku-perilaku mencegah perilaku fasyak, perilaku yang tidak menggunakan rasional. Ciri orang yang berada dalam zikir, ciri orang yang ada kehadiran Tuhan, itu adalah dapat mencegah dari perilaku-perilaku yang tidak rasional. Tidak berhati nurani maksudnya gitu ya, yang dapat mencegah perilaku yang tidak berhati nurani, akal yang tidak ada sentuhan hati nurani, itu dengan ilmu.